Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Huda, NIM 2236045, program studi Sistem Informasi, kelas A1, semester 5, Universitas Pasar Pengarayan. Baiklah, di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan UAS dari Ibu. Yang pertama yaitu prinsip konflik menurut UUD 2016. Konflik adalah normal. Konflik adalah bagian yang tak terhindari dalam hubungan interpersonal dan dapat menjadi kesempatan untuk pertumbuhan. Konflik bukanlah peristiwa yang statis, tetapi merupakan proses yang berkembang seiring waktu. Ini melibatkan berbagai tahap dan ketegangan awal hingga resolusi. Yang selanjutnya itu persepsi berbeda. Konflik seringkali timbul dari perbedaan persepsi dan interpretasi antar individu. Namun, meskipun sering dianggap negatif, konflik dapat memicu pertumbuhan. Konflik yang dikelola dengan baik dapat menghasilkan solusi yang lebih baik dan memperkuat hubungan. Selanjutnya yaitu pengaruh emosi. Emosi dapat memperburuk konflik. Mengelola emosi dengan baik dapat membantu individu untuk tetap fokus pada penyelesaian masalah. Selanjutnya yaitu strategi penyelesaian. Ada berbagai strategi untuk menyelesaikan konflik, termasuk kolaborasi, kompromi, dan bahkan penghindaran, tergantung pada situasi dan hubungan antara individu tersebut. Ada juga termasuk pengaruh budaya. Latar belakang budaya mempengaruhi cara individu mengatasi konflik. Nilai-nilai dan norma-norma budaya dapat menentukan metode penyelesaian yang terpilih. Selanjutnya itu tujuan, perilaku, dan hasil konflik. Tujuannya adalah setiap konflik memiliki tujuan yang ingin dicapai, baik secara sadar maupun tidak sadar. Perilakunya yaitu perilaku adalah konflik menunjukkan bagaimana individu berinteraksi dan mengelola perbedaan. Hasilnya yaitu hasil konflik dapat berupa penyelesaian, kompromi, dan bahkan eskalasi konflik. Anonim komunikasi dan personal dan mencari pasangan melalui internet. Beberapa alasan yang mendukung hal ini adalah anonymity. Internet memberikan rasa aman dan anonimitas yang dapat membantu individu merasa lebih nyaman untuk berinteraksi tanpa tekanan langsung. Selanjutnya yaitu konflik disfungsional vs konflik fungsional. Konflik disfungsional merupakan hubungan menghambat kerjasama dan menciptakan suasana negatif. Sedangkan fungsional meningkatkan komunikasi, mendorong kreativitas, dan membantu penyelesaian masalah. Selanjutnya, faktor perbedaan individu. Yang pertama yaitu nilai. Perbedaan nilai dan keyakinan dapat menjadi sumber konflik. Contohnya saling tidak menghargai sesama umat gitu. Tidak terlalu rasis kepada yang lain gitu. Yang kedua yaitu kepribadian. Perbedaan kepribadian seperti dominasi, agresi, atau ketergantungan juga dapat memicu konflik. Yang ketiga yaitu persepsi. Persepsi yang berbeda tentang situasi orang lain dapat menyebabkan konflik. Berbeda pendapat juga dapat memicu penyebabnya konflik. Selanjutnya gaya komunikasi. Gaya komunikasi yang berbeda dapat menghambat pemahaman dan menimbulkan konflik. Contohnya saling tidak memahami bahasa atau bahasa yang satunya terlalu kasar yang tidak dapat diterima oleh pihak lain. Selanjutnya komunikasi interpersonal dengan pencarian pasangan online. Meningkatkan peluang bertemu orang baru memiliki minat serupa. Memungkinkan individu yang tertutup pemalu untuk berkomunikasi dengan lebih mudah. Namun perlu diingat bahwa komunikasi online berbeda dengan komunikasi tatap muka.
Menjalin hubungan yang sehat membutuhkan interaksi langsung dan membangun kepercayaan. Selanjutnya yaitu pengaruh budaya dalam konflik interpersonal. Yang pertama yaitu nilai budaya. Nilai budaya mengaruh bagaimana individu memahami mengelola konflik. Selanjutnya yaitu norma sosial. Norma sosial mengatur perilaku dalam konflik seperti cara mengungkapkan emosi, menyelesaikan masalah. Selanjutnya itu gaya komunikasi. Gaya komunikasi dalam budaya berbeda, dapat mempengaruhi efektivitas komunikasi dalam konflik. Selanjutnya kekayaan budaya nasional Indonesia. Rumah adat mencerminkan kearifan lokal dan nilai-nilai budaya. Pakaian adat melambangkan identitas budaya dan menunjukkan keunikan setiap daerah. Tarian adat merupakan bentuk seni pertunjukan yang menggambarkan cerita, ritual, tradisi. Senjata tradisional mewakili sejarah dan keahlian para leluhur dalam membantu membuat senjata. Bahasa daerah menunjukkan keragaman linguistik dan kekayaan budaya Indonesia yang begitu banyak. Seni pertunjukan menampilkan tradisi, nilai-nilai, dan pesan moral melalui pertunjukan. Upacara merupakan ritual yang dilakukan untuk merayakan peristiwa yang penting dalam kehidupan. Alat musik merupakan alat musik tradisional yang memiliki nilai sejarah dan estetika.